Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wendy Sapangestu. Ya, sekarang di sini saya bersama Bapak siapa? Saya Ridwan Munanda, Selaku sebagai wakil. Wakil Ketua Takmir Masjid Jami Bintaro Jaya. Saya bersama Bapak Ridwan sebagai wakil Ketua Takmir Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya. Masjid Jami Bintaro Jaya. Masjid Jami Bintaro Jaya. Ya. Terus yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Di sini kami tuh untuk mata kuliah Islami Human Service untuk UAS ya. Pertanyaan pertama, sejarah masjid ini seperti apa sih Pak awal mulanya itu? Ya, yang kami tahu tuh Masjid Jami Bintaro Jaya didirikan udah lama, sekitar 1982. 1982. Belum pada lahir kan? Belum Pak. Jadi belum lahir. 1982 waktu itu oleh Jaya Real Property (JRP). Kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan jadi fasilitas umum, fasum, fasilitas sosial, fasilitas umum. Kemudian dari Kabupaten Tangerang waktu itu belum Tangerang Selatan diserahkan kepada yayasan tahun 1997. Kemudian sampai sekarang berdiri itu sejarah singkatnya. Jadi ini masih kita tuh izinnya masih izin menggunakan sebenarnya, bukan hak milik ya, menggunakan ini. Jadi sekarang kami ada yayasan Masjid Jami Bintaro Jaya namanya. Itu sejarahnya. Terus yang kedua, untuk struktur DKM-nya di sini dari ketuanya, ketua takmir, dan di sini takmir sebetulnya Pak ya? Bukan DKM sebenarnya. Takmir ya. Masjid Jami Bintaro Jaya. Ya, susunan takmirnya itu dipimpin oleh siapa sih Pak, ketua dan yang lainnya? Jadi ketuanya tuh Dr. Haji Nana Rukmana, DWMA. Ya, itu ketuanya. Wakilnya saya Ridwan Munanda, SPD. Kemudian dari ketua itu nanti ada beberapa unit kegiatan. Ada namanya Ketua Bidang Dakwah dan Ibadah. Itu ketuanya Ustadz Edi Sutrisno MAG. Kemudian ada Ketua Sarana dan Prasarana. Kebetulan saya, jadi saya menjabat wakil sekaligus Ketua Bidang Sarana dan Prasarana. Nah, bidang sarana prasarana ini membawahi kebersihan dan keamanan. Itu ya unitnya. Kemudian yang ketiga ada Majelis Taklim MJBJ, Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Ketuanya Bu Hajah Atik Sri Hartati. Kemudian yang keempat ada Yoman. Yoman tuh panjangan dari Youth Islamic Generation, namanya masjid. Itu jadi namanya Yoman, keren kan? Yoman. Ada remaja masjidnya. Itu 4 kegiatan takmirnya. Kalau kegiatan yayasan tersendiri, kami kan di bawah yayasan. Jadi di yayasan tuh ada unit-unit lagi. Yang pertama takmir, core unitnya tuh takmir karena pemasukan terbesar dari masjid. Kemudian yang kedua ada LPJ, layanan pengurusan jenazah. Nah, itu unit kedua dari yayasan Masjid Jami. Kemudian yang ketiga ada klinik Afia. Kalau lihat yang di depan tuh ada klinik ada buat duafa, buat jamaah umum juga boleh. Ada pemeriksaan gigi, ada dokter umum juga. Kemudian yang ketiga ada bidang pembangunan sebenarnya buat renovasi masjid. Itu sih dari yayasan. Jadi kami ini salah satu unit kegiatan dari Yayasan Masjid Jami Bintaro Jaya. Jadi untuk yang majelis talim itu berarti khusus ibu-ibu atau seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu Pak? Tadi kan ya, pimpinannya. Betul. Pimpinannya tadi ibu-ibu. Kalau majelis taklim kebanyakan sih ibu-ibu yang hadir. Biasanya setiap hari Kamis pengajiannya dari jam 8 sampai jam 11.30 menjelang zuhur. Kalau boleh mau cek, rame itu ibu-ibu doang. Ibu sekitar sini lah, ibu komplek. Fasilitas dan sarana prasarana di sini Pak. Oh iya, saya ada lupa. Nah, yayasan tuh punya unit satu lagi, namanya TK MJBJ nih yang sebelah. Tadi itu teman itu gratis untuk warga sekitar masjid, sama sekali nggak dipungut biaya untuk seragamnya, alat tulis semuanya Pak.
jadi disupport dari masjid. Dana dari masyarakat juga itu. Jadi tadi takmir, LPJ, klinik, TK gratis, sama bidang pembangunan ada 5. Untuk itu fasilitas yang lainnya dan sarananya ada Kalau apa? fasilitasnya kami nih bisa dilihat sendiri ya, ruang sholat ada 2 lantai. Kalau Jumat 3 sama yang di bawah tuh. Jadi yang ada tuh paling fasilitasnya TK gratis, klinik kayak gitu kan, fasilitas buat jemaah juga. Kami sih punya rumah tahfidz sebenarnya, cuma nggak di sini, ada di Pondok Aren. Pondok Aren ada rumah tahfidz wakaf dari jamaah, kemudian dipergunakan untuk rumah tahfidz. Selain itu ya kami menyewakan ini juga sih buat wedding. Nah, yang di bawah tuh. Alhamdulillah sih banyak juga yang melaksanakan pernikahan di sini. Wedding, buat acara seminar juga boleh dipakai. Buat acara tasyakuran bisa juga. Fasilitas lainnya ya selain TK, klinik, itu aja sih yang ini. Sempat dulu ada perpustakaan. Sempat ada perpustakaan. Cuma sekarang pasca kita gedungnya baru, ini kan relatif baru ya, dari 2019 mulai pembangunan dan jadi ini 2020 lah pas pandemi. Jadi nggak ada ruangan perpustakaan lagi, tapi buku-bukunya masih banyak ada di sini. Ya itu. Saya lihat yang di klinik itu ada ambulan 2 Pak ya? Iya, 3 sebenarnya. 3. Yang 1, yang 2 ambulan khusus jenazah. Yang 1 ambulan khusus orang sakit, karena nggak boleh disatuin tuh. Yang jenazah khusus, yang buat orang sakit bawa ada lagi. Ada 3. Yang 1 bantuan dari Basnas DKI Jakarta. Itu. Untuk di sini untuk sarana dan prasarana ada nggak sih Pak, maksudnya sarana dan prasarana ini tuh untuk ramah untuk para disabilitas gitu Pak, kan kayak harus para disabilitas kayak toiletnya dan yang lainnya, gimana menurut Bapak di sini? Untuk akses sih nggak ada yang khusus sih, cuma beberapa kan memang disediakan buat kursi roda udah ada tuh, jadi nggak usah repot-repot. Ada buat jalan kursi roda udah ada. Untuk disabilitas sepertinya belum. Toilet sih ada yang duduk, ada yang jongkok. Khusus disabilitas misalnya kayak apa ya? Kayak lagi sholat kayak kursi untuk sholat gitu Pak? Ada. Kalau sholat tuh ada, disediakan. Ya, ada di depan situ ada tuh. Ada kalau nggak salah 15 kursi disediakan. Apa lagi? Tapi kalau yang lainnya ya. Kalau untuk klinik itu berarti nanti memasukkan keuangannya berarti masuk ke masjid atau gimana Pak sistem? Iya. Semua unit-unit terpusat keuangannya di yayasan. Yes. Jadi kalau kami ada kegiatan-kegiatan, misalnya takmir mengadakan khitanan massal, kami mengajukan proposal ke yayasan. Nanti di ACC termasuk penerimaan semua ke yayasan. Dikasih pencatatan aja di takmir. Nah, pertanyaan yang selanjutnya tadi sebenarnya ada di pertanyaan ini Pak, pelayanan program yang ada di sini itu seperti apa sih Pak yang disediakan di masjid ini? Oh iya, tadi ya sebenarnya hampir ini juga berkaitan. Ada klinik buat duafa gratis, buat umum sih bayar. Kemudian ada layanan pengurusan jenazah. Nah ini ada member, ada non member. Member tuh berarti tiap bulan mereka daftar, kemudian nanti tiap bulan berbayar sekitar 15.000 per kakak, jadi bukan per orang. Misalkan kamu nih kepala rumah tangga, punya anak 5, nah satu kakak itu bayar 15.000 per bulan. Jadi kalau member nanti misalkan ada kematian misalkan, nah nggak usah bayar lagi, semuanya ditanggung. Itu yang member. Kalau non member nggak perlu ada iuran, tapi nanti pas kejadian tentunya bayar sekitar 2,5 juta, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian sampai ke kuburan dibantu sama tim LPJ. Itu yang kedua LPJ. Yang ketiga
ada TK gratis. TK gratis untuk sekitar masjid. Memang nggak banyak sih, sekitar 22 siswa. Jadi orang-orang duafa yang kita survei boleh, kalau lolos survei, lolos ininya, kriterianya, bisa sekolah di sini, TK gratis. Kemudian yang ketiga, oh ya, kita ada layanan bimbingan ini juga, mualaf itu kalau ada jamaah yang punya saudara yang mau masuk Islam, di sini bisa dibimbing. Kemudian ada bimbingan keluarga, permasalahan tentang keluarga, tentang waris juga ada, boleh. Kemudian itu sih yang sering sih. Yang menarik tadi yang duafa itu sistemnya gimana Pak? Jadi kan katanya duafa itu klinik gratis. Itu persyaratannya apa aja tuh Pak? Ya, kita sih udah punya database ya. Database dari zakat, mustaik zakat kami. Di 2 kelurahan Rengas namanya, sama kelurahan Kebun Kopi. Ada 22 RT. Jiwanya kurang lebih 996 terakhir kami survei. Jadi mereka yang sudah ada datanya base di kami bisa langsung, kalau misalnya sakit bisa langsung berobat sih. Terakhir pertanyaan terakhir Pak, untuk manajemen pengelolaan masjid di sini itu seperti apa sih Pak? Manajemennya? Manajemennya, kalau dilihat sih menurut saya sudah cukup baik sih, karena memang masing-masing bagian tuh sudah punya tanggung jawab, job deskripsinya masing-masing. Misalkan kayak saya, ketua bidang sarana dan prasarana, ya job saya sekitar itu. Kalau ada yang kerusakan, ya tanggung jawab saya dan tim. Kalau dilihat sih untuk kebersihan juga kami banyak dapat apresiasi juga. Kalau dilihat di Google tuh, ketik aja Masjid Jami Bintaro Jaya, lihat ulasannya. Alhamdulillah sih lumayan banyak juga yang apresiasi terkait kebersihan ruang sholat, kebersihan toilet, kebersihan tempat wudhu, dan halaman sekitar. Ya itu. Kalau untuk remaja masjid di sini aktif Pak? Nah, ini apa namanya? Kebetulan pas nanya pas lagi aktif nih. Jadi belum lama ini emang ketua remaja kami ada pekerjaan lain. Itu anak UIN juga, anak PAI, baru lulus tahun ini, tahun 2024. Dia udah dapat kerjaan, akhirnya ada kekosongan di ketua. Nah, pas dia lulus itu pas bulan kemarin lah, bulan November nih awal dia udah menjabat lagi, kegiatannya sedang off. Kita lagi cari ketua-ketua baru nih. Kasihan, anggotanya nggak ada ketuanya. Gitu. Paling gitu aja Pak. Udah. Apa lagi? Cukup Pak. Paling itu aja pertanyaan dari saya. Mungkin kata-kata terakhir Bapak untuk kedepannya, bisa harapan Bapak untuk masjid ini apa Pak? Ya, saya lihat sih, saya mulai di sini 2015. Memang ada progres kemajuannya ya. Semakin sini semakin karena bangunnya semakin besar, biayanya juga besar untuk operasional. Kemudian karyawannya juga banyak ini, sekitar 30. Udah kayak perusahaan. Jadi apa namanya, pesan saya sih memang kekurangan remaja masjid. Karena di sini komplek ya, rata-rata komplek, kita agak sulit menjaring remaja masjidnya. Harapan saya kedepannya bisa ada anak-anak sekitar sini yang bisa memakmurkan masjid, karena tantangannya kan sekarang lumayan berat. Anak-anak lebih nyaman di rumah sambil rebahan gitu kan. Yang kalau masjid jangan orang tua, yang muda-muda dong gitu. Itu aja sih, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara saya Wendy Sapangestu kepada Ustadz Ridwan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.